Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Umarah, NPM 1910303042, kelas IPA C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang desain alat peraga pada mata kuliah media dan alat pembelajaran. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan analisis kebutuhan seorang siswa pada materi sistem ekskresi pada manusia, khususnya pada proses pembentukan urin. Nah, siswa akan lebih mudah untuk memahami bagaimana proses pembentukan urin itu ketika para siswa bisa melihat proses itu secara langsung meskipun menggunakan alat peraga. Untuk KD 3.10 yaitu pengetahuannya menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Untuk KD 4.10 yaitu keterampilan membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan. Untuk desainnya, ini terbuat dari bagian atas botol air mineral, ini terjadi 2 botol, kemudian selang sebagai saluran penyaringan urin. Nah, pada sistem pembentukan urin terjadi 3 tahapan, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Pada proses pembentukan urin ini terjadi pada ginjal. Nah, ketiga tahapan ini untuk tahap yang pertama, air mengalir, kita gambarkan sebagai ginjalnya. Pada proses penyaringan darah dimulai di ginjal. Darah yang mengandung zat sisa metabolisme akan disaring karena dapat menjadi racun untuk tubuh. Tahapan filtrasi terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan juga kapsula Bowman. Nah, pada tahap filtrasi ini yang saya lingkari ini adalah glomerulus. Kemudian pada glomerulus bertugas menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya agar dapat melewati kapsula Bowman. Dan pada tahap filtrasi ini menghasilkan produk berupa urin primer. Selanjutnya, kita ke tahap yang kedua, yaitu reabsorpsi atau tahap kedua. Pada lengkung ini disebut dengan lengkung Henle. Nah, pada reabsorpsi ini terjadi di tubulus conductus proximal. Air, glukosa, garam, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Setelah itu, air akan bergerak melalui pengaruh osmosis atau perpindahan dari tempat bertekanan tinggi ke tempat yang berkonsentrasi rendah. Pada tahap reabsorpsi ini menghasilkan urin sekunder. Selanjutnya tahap yang ketiga yaitu augmentasi. Setelah dari reabsorpsi, kita gambarkan air itu sebagai urin yang urin yang telah mengalami proses filtrasi itu akan mengalir ke augmentasi. Nah, pada augmentasi ini terjadi pada tubulus contortus distal dan juga tubulus collectivus atau tubulus pengumpul. Nah, di tahapan ini terjadi penyerapan kembali pada air, garam, NaCl, dan urea sehingga terbentuk urin sebenarnya yang harus dibuang oleh tubuh. Ketika pada tahap augmentasi ini, urin belum bisa dikeluarkan. Urin akan dikeluarkan melalui ureter, tetapi sebelum dikeluarkan, urin akan ditampung pada bagian ini atau kita gambarkan sebagai kandung kemih. Setelah pada tahapan augmentasi dan sudah mengalir ke kandung kemih, urin sesungguhnya atau urin yang sudah terbentuk di augmentasi itu bisa dikeluarkan melalui ureter. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.